Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjut membahas soal TU KPPG Teknik Otomotif bagian kedua, di mana di bagian kedua ini akan dibahas soal dari nomor 16 sampai 25. Kita lanjut soal dari nomor 16 sampai 25, di mana soal bagian pertama dari 1 sampai 15, Bapak Ibu bisa cek di deskripsi video ini. Baik, kita lanjut soal nomor 16, yaitu mengkomunikasikan laporan capaian pembelajaran. Seorang guru telah mengumpulkan data capaian belajar peserta didik terkait pembelajaran submateri power splitter atau powertrain pada kendaraan hybrid. Data tersebut mencakup hasil ujian teori, penilaian proyek, dan observasi selama kegiatan praktik. Bagaimana cara terbaik bagi guru untuk mengkomunikasikan laporan capaian belajar ini kepada peserta didik? Jadi soal ini menanyakan cara terbaik bagi guru untuk mengkomunikasikan laporan capaian belajar peserta didik tentang submateri power splitter. Kita lihat yang A, menyediakan nilai akhir. Menyusun laporan yang berisi hasil ujian teori dengan dimunculkan nilai akhir tanpa munculkan peringkat peserta didik. Nah, menyediakan nilai akhir tanpa rincian, ini tidak memberikan gambaran yang jelas tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik, jadi kurang tepat. Yang B, menyusun laporan yang berisi deskripsi uraian kelemahan-kelemahan peserta didik dan penyebab kelemahan itu terjadi. Yang B ini hanya berfokus pada kelemahan tanpa memberi solusi, ini tidak konstruktif juga Bapak Ibu. Yang C, menyusun laporan detail hasil ujian teori, penilaian proyek, dan observasi praktek, serta memberikan umpan balik spesifik dan rekomendasi perbaikan. Nah, ini jelas benar Bapak Ibu, di mana yang paling konstruktif adalah yang C ini. Karena yang C ini menyusun laporan yang komprehensif, ini memberikan gambaran jelas kepada peserta didik tentang capaian mereka dan membantu mereka memahami area yang perlu diperbaiki. Yang D, menyoroti prestasi terbaik. Jadi yang D ini menyusun laporan yang berfokus pada menyoroti hasil dan prestasi terbaik saja dari beberapa peserta didik. Ini tidak tentunya akan mengabaikan peserta didik yang memerlukan dukungan. Jadi tidak tepat juga Bapak Ibu. Yang E, menyusun laporan dengan menggunakan bahasa deskripsi teknik kompleks yang panjang dan tanpa munculkan peringkat peserta didik. Menggunakan bahasa teknis kompleks ini dapat akan membingungkan peserta didik Bapak Ibu. Jadi yang lebih tepat adalah yang C. Lanjut nomor 17, implementasi struktur dan alur pengetahuan alat ukur elektronik. Di mana nomor 17 ini seorang guru menyajikan struktur dan alur pengetahuan mengenai alat ukur elektronik dalam pembelajaran dasar-dasar otomotif. Struktur tersebut mencakup penjelasan tentang multimeter, osiloskop, dan logic analyzer. Bagaimana cara terbaik bagi guru untuk mengimplementasikan struktur dan alur pengetahuan ini dalam mengajar peserta didik SMK tentang alat ukur elektronik? Nah, soal ini menanyakan cara terbaik bagi guru untuk mengimplementasikan struktur dan alur pengetahuan alat ukur elektronik. Kita lihat yang pertama, ceramah. Ceramah yang terlalu detail ini akan membuat peserta didik kehilangan minatnya Bapak Ibu. Jadi yang A ini tidak tepat. Yang B, menyusun mode pembelajaran. Menyusun mode pembelajaran yang hanya berisi teori juga kurang efektif Bapak Ibu tanpa praktek. Nah, yang lebih tepat adalah C, mengadakan praktek menggunakan alat untuk mengukur pada rangkaian sederhana setelah penjelasan teori. Praktek langsung setelah penjelasan teori tentunya memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari secara langsung. Jadi yang C ini tepat. Yang D, membaca buku teks dan presentasi tentunya tidak melibatkan pengalaman secara langsung Bapak Ibu. Kemudian yang M, menugaskan peserta didik melihat video tutorial tentang cara menggunakan alat di dalam kelas, kemudian diminta presentasi. Video tutorial saja tentunya tidak menggantikan pengalaman praktis yang diperlukan, sehingga belum tepat. Jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 18, implementasi struktur dan alur pengetahuan sistem kelistrikan. Seorang guru menyusun struktur dan alur pengetahuan untuk penyusunan pembelajaran kelistrikan dan sistem kontrol otomotif submateri sistem kelistrikan mesin. Struktur tersebut mencakup pengenalan komponen kelistrikan, diagram kelistrikan, cara kerja sistem kelistrikan, dan troubleshooting. Bagaimana cara terbaik bagi guru untuk mengimplementasikan struktur dan alur pengetahuan ini dalam pembelajaran? Bapak Ibu, yang kita lihat soal ini menanyakan lagi-lagi cara terbaik untuk mengimplementasikan struktur dan alur pengetahuan dalam pembelajaran sistem kelistrikan mesin. Nah, yang A lagi ceramah. Ceramah yang detail kembali bisa membuat peserta didik kehilangan fokus Bapak Ibu. Yang B, membuat rangkuman tertulis ini tidak memberikan pengalaman praktis yang dibutuhkan. Maka yang tepat adalah menyusun modul praktikum yang berisi langkah-langkah identifikasi komponen dan membaca diagram troubleshooting system. Di mana modul praktikum ini memberikan siswa kesempatan untuk belajar secara langsung yang sangat penting dalam memahami sistem kelistrikan.
Yang D, Bapak Ibu, tidak tepat karena diskusi kelas saja tidak cukup untuk mendalami pemahaman praktis. Begitu juga yang E, menyusun soal pilihan ganda ini tidak menggantikan kebutuhan akan praktik langsung, cuma menguji pengetahuan secara teoritis. Makanya jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 19 Bapak Ibu, yaitu soal tentang konten pembelajaran sistem bahan bakar bensin. Seorang guru ingin memilih konten pembelajaran yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam submateri sistem bahan bakar bensin pada pembelajaran mesin atau motor bakar. Tujuan pembelajaran tersebut mencakup pemahaman konsep injeksi bahan bakar, fungsi komponen sistem bahan bakar, serta teknik diagnosis masalah bahan bakar. Manakah dari sumber berikut yang paling sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Nah, soal ini menanyakan sumber pembelajaran yang paling sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran tentang sistem bahan bakar bensin. Maka yang paling tepat yang kita lihat yang pertama buku sejarah. Buku sejarah tentunya tidaklah relevan Bapak Ibu untuk pemahaman konsep dan fungsi dari bahan bakar bensin. Yang B, video tutorial. Video tentang perawatan secara berkala. Ini juga tidak fokus pada diagnosis masalahnya. Yang C, artikel ilmiah. Artikel jurnal ilmiah juga tentang bioetanol ya Bapak Ibu. Ini mungkin terlalu kompleks untuk anak-anak tingkat SMK. Maka yang tepat adalah Bapak Ibu sumber belajar menggunakan modul pembelajaran interaktif tentang komponen dan fungsi sistem bahan bakar mesin bensin. Nah, yang lebih tepat adalah yang D, di mana modul interaktif memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih terlibat dan aplikatif sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Sementara yang E, presentasi tentang perbandingan efisiensi mesin bensin dengan bahan bakar Pertalite dan Pertamax ini juga tidak mencakup fungsi sistem bahan bakarnya sendiri. Jadi yang tepat adalah yang D, modul interaktif Bapak Ibu. Nomor 20, konten pembelajaran untuk transmisi otomatis tipe planetari. Seorang guru ingin mengajarkan tentang transmisi otomatis tipe planetari dalam pembelajaran sistem pemindah tenaga otomotif. Tujuan pembelajaran yang ditetapkan adalah agar peserta didik mampu memahami prinsip kerja serta keunggulan transmisi otomatis tipe planetari. Manakah dari sumber berikut yang paling relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Nah, soal ini menanyakan sumber belajar yang paling relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran tentang transmisi otomatis tipe planetari. Kita lihat yang pertama video overhaul. Video tutorial tentang overhaul transmisi ini tidak fokus pada prinsip kerja dasarnya Bapak Ibu. Kemudian yang B, buku teks tentang sejarah. Kembali buku sejarah tidak memberikan informasi praktis yang diperlukan. Kemudian yang C, infografik tentang perbedaan. Mungkin tidak cukup mendalam untuk pemahaman secara menyeluruh Bapak Ibu. Maka yang tepat adalah modul tentang prinsip kerja dan komponen transmisi otomatis tipe planetari. Nah, kenapa yang D ini yang tepat? Karena dengan adanya modul tentunya akan memberikan informasi yang mendalam dan praktis yang sangat penting untuk memahami prinsip kerja transmisinya sendiri Bapak Ibu. Karena yang ditanyakan adalah sumber yang paling relevan. Sementara yang E, laporan riset, ini mungkin terlalu teknis untuk tujuan pembelajaran ini, jadi belum tepat. Lanjut soal nomor 21, yaitu mengorganisir konten pembelajaran untuk sistem rem. Seorang guru ingin mengorganisir konten pembelajaran untuk materi ABS atau OBD atau BA dalam pembelajaran sistem kemudi, rem, dan suspensi. Tujuan pembelajaran yang ditetapkan adalah agar peserta didik mampu memahami prinsip kerja, fungsi, dan keunggulan teknologi ABS, Anti-Lock Braking System, EBD, Electronic Brake Force Distribution, dan BA, Brake Assisted. Mana dari urutan penjelasan berikut yang paling sesuai untuk mengorganisir konten pembelajaran tersebut? Nah, soal ini menanyakan urutan penjelasan yang paling sesuai untuk mengorganisir konten pembelajaran tentang teknologi ABS, BD, dan BA, yaitu tentang sistem rem dan urutan penjelasan. Kalau kita lihat yang A, urutan yang tepat adalah ABS, EBD, dan terakhir brake assist. Harusnya ABS, EBD, dan brake assist yang B. Nah, kenapa yang B Bapak Ibu? Karena mengurutkan dari yang paling fundamental yaitu ABS ke yang lebih spesifik, EBD, dan brake assist. Artinya akan membantu siswa memahami konsep dari dasar hingga ke aplikasinya. Sementara yang A, brake assist dulu, baru kemudian ABD dan EBD, dan terakhir ABS. Urutan ini tentunya tidak mencerminkan hubungan antara sistem. Yang C, EBD dulu, baru ABS, terakhir brake assist. Terbalik ya antara EBD dan ABS. Ini EBD seharusnya dijelaskan setelah ABS Bapak Ibu, karena berfungsi sebagai peningkatan. Jadi
peningkatan dari ABS. Kemudian yang D, break assist, dijelaskan dahulu. Memulai dengan break assist tentunya kurang tepat karena ABS adalah sistem yang lebih dasar. Kemudian ABD dimulai break assist, terakhir ABS, sama seperti yang sebelumnya. Mengedepankan ABD terlebih dahulu tentunya tidak sesuai dengan logika penerapan sistem. Kayak ABS wajib menjadi yang pertama karena dia teori dasar. Maka jawabannya yang B. Nomor 22. Mendesain konten pembelajaran color matching. Seorang guru ingin mendesain konten pembelajaran untuk submateri color matching dalam pembelajaran body dan pengecatan. Tahap perkembangan peserta didik yang telah diidentifikasi menunjukkan bahwa mereka memiliki tingkat pemahaman yang beragam terkait dengan warna dan pencampuran cat. Manakah dari langkah-langkah berikut yang paling sesuai untuk mendesain konten pembelajaran ini? Nah, soal ini menanyakan tentang langkah yang paling sesuai untuk mendesain konten pembelajaran tentang color matching. Nah, maka yang tepat adalah yang A, memulai dengan diskusi tentang prinsip-prinsip dasar warna dan teori pencampuran cat. Di mana yang A ini memulai dengan teori, memberikan dasar yang kuat sebelum siswa melakukan praktek. Karena yang ditanya adalah memulai, Bapak Ibu. Sementara yang B menyajikan ilustrasi. Ilustrasi ini ilustrasi tentang kasus ya, tidak memberikan pemahaman dasar yang diperlukan. Kalau yang C praktik langsung, mengadakan langsung praktik, Bapak Ibu, tanpa pemahaman teori bisa menghasilkan kesalahan-kesalahan ketika dalam pencampuran warna. Kemudian memberikan tugas proyek untuk mencocokkan juga bisa dilakukan setelah dasar-dasarnya dipahami terlebih dahulu. Kemudian yang E mengajarkan teknik masking dan taping dalam proses pengecatan juga langkah lanjutan, bukan merupakan langkah awal, Bapak Ibu. Jadi yang A adalah dasar langkah yang pertama. Kemudian nomor 23 yaitu tentang mendesain konten pembelajaran prosedur loto. Seorang guru sedang merencanakan pembelajaran tentang prosedur loto, lockout, takeout untuk para peserta didik yang memiliki tingkat pemahaman yang beragam. Berdasarkan ilustrasi tahap perkembangan peserta didik, langkah pertama yang paling tepat untuk guru lakukan dalam mendesain konten pembelajaran adalah, nah di sini soal ini menanyakan langkah pertama yang paling tepat untuk mendesain konten pembelajaran prosedur loto. Maka kita lihat yang pertama, demonstrasi praktis. Tentunya demonstrasi tanpa pemahaman teori bisa saja berisiko. Jadi agak tidak tepat jika ini menjadi langkah awal. Yang B, mengadakan diskusi kelompok tentang risiko. Diskusi tentang risiko juga penting, tapi tidak menggantikan pemahaman teori, Bapak Ibu. Yang C, menyajikan studi kasus. Jadi studi kasus juga lebih cocok setelah pemahaman dasar. Jadi ini tidak tepat. Maka yang D ini lebih tepat, memberikan penjelasan teori dulu tentang prinsip-prinsip loto dan langkah-langkahnya. Jadi memahami teori dan prinsip dasar loto ini sangat penting sebelum melakukan praktik, Bapak Ibu. Yang E, kunjungan lapangan, ini terlalu awal jika menjadi langkah awal tanpa pemahaman teori, jadi yang E juga tidak tepat. Lanjut nomor 24. Mendesain konten pembelajaran baterai motor listrik atau hybrid. Nah, seorang guru sedang merencanakan pembelajaran tentang baterai motor listrik atau hybrid untuk para peserta didik dengan latar belakang sosial, budaya, dan agama, ekonomi yang beragam. Berdasarkan ilustrasi latar belakang tersebut, langkah mana yang paling sesuai untuk guru lakukan dalam mendesain konten pembelajaran? Nah, di soal ini menanyakan langkah yang paling sesuai untuk mendesain konten pembelajaran tentang baterai motor listrik atau hybrid. Motor listrik menjadi kata kunci dan latar belakang beragam. Maka kita lihat yang A, perdebatan. Mengadakan perdebatan kelas tentang dampak lingkungan, ini bisa kontroversial tanpa konteks yang jelas, Bapak Ibu. Yang B, menyajikan studi kasus tentang penggunaan listrik hybrid dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Nah, ini tepat, Bapak Ibu, di mana ini menjadi hal yang sesuai dengan pernyataan di soal. Di mana studi kasus ini relevan dengan latar belakang beragam dan memberikan konteks nyata, karena di situ disebutkan berbagai budaya di seluruh dunia. Yang C, diskusi nilai agama, tentunya tidak selalu relevan untuk semua peserta didik. Yang D, menyajikan informasi tentang variasi harga. Informasi tentang harga tidak menyentuh aspek pemahaman teknis, Bapak Ibu. Yang E, simulasi praktis juga tidak memberikan konteks sosial dan budaya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 25 yaitu tentang mendesain pembelajaran K3LH. Guru mengajar submateri K3LH yaitu keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup dalam mata pelajaran dasar-dasar otomotif. Kebanyakan peserta didik mempunyai karakteristik berpotensi tinggi dalam analisis kritis dan
berminat besar pada pembicaraan masalah, cenderung visual learner, dan lebih memahami materi melalui gambar atau diagram, dan suka belajar melalui praktek langsung dan memiliki minat besar dalam kegiatan hand-on. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka dari desain pembelajaran berikut yang paling tepat dilakukan oleh guru untuk mengorganisasi konten yang sesuai dengan potensi, minat, dan cara belajar peserta didik dalam submateri K3LH. Nah, soal ini menanyakan desain pembelajaran yang paling tepat berdasarkan karakteristik peserta didik dalam submateri K3LH. Kita lihat yang pertama, modul. Modul tentunya modul teori saja tidak cukup menarik untuk peserta didik yang aktif. Maka ini tidak tepat, Bapak Ibu. Yang B, video dan diagram interaktif juga kurang mendalam dalam sebuah praktik, Bapak Ibu, untuk video dan diagram interaktif. Yang C, mengadakan sesi diskusi kelompok penting tetapi tidak menggantikan praktik secara langsung. Jadi belum tepat. Yang D, membuat simulasi praktik lapangan terkait K3LH di bengkel sekolah. Nah, simulasi praktik langsung sangat sesuai Bapak Ibu dengan karakteristik peserta didik yang menyukai hands-on dan belajar melalui praktik. Maka yang D ini tepat. Sementara yang E, memberikan tugas esai individu tentang pentingnya K3LH. Tentunya tugas esai tidak sesuai dengan gaya belajar peserta didik yang lebih suka praktis, yaitu visual learner dan lebih suka minat dalam kegiatan hands-on. Nah, demikian Bapak Ibu pembahasan TU KPPG Teknik Otomotif bagian kedua. Sampai ketemu di bagian ketiga, dan Bapak Ibu bisa cek video pertama di deskripsi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.